إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas sebuah judul, yaitu hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Tentu apabila kita jabarkan satu persatu, akan banyak sekali hal-hal yang harus dihindarkan atau hal-hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Akan tetapi pada kesempatan yang singkat ini saya akan menekankan pada satu poin saja, yaitu berfatwa tanpa ilmu. Telah kita ketahui bahwasanya fatwa memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Pelakunya mencurahkan fikirannya untuk menjelaskan yang samar bagi umat tentang urusan agama mereka dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kedudukan ini tidak bisa disandang dengan siapapun kecuali oleh ahlinya. Sesungguhnya di antara kejahatan terbesar adalah seseorang mengatakan tentang sesuatu bahwa ini halal, padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Atau berkata tentang sesuatu bahwa ini haram, padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramun liyaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap nama Allah tidak akan beruntung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang mana artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari para hamba sekaligus, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi seseorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Fayuftuna bi ra'yihim fayudilluna wa yudillun." Mereka berfatwa dengan ra'yu atau pendapatnya, maka mereka menyesatkan dan sesat. Para sahabat yang mulia sering diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Adapun masalah-masalah yang mereka tidak mengetahui hukum Allah tentang masalah tersebut, maka mereka takut untuk menjawab dan mereka memilih untuk diam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Langit mana yang aku akan naungi atau langit mana yang akan menaungiku
dan bumi mana yang akan membawaku apabila aku berbicara tentang kitabullah tanpa ilmu. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Urwah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ayuhan nasu man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bih wa man lam yakun 'indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam innallaha qala linabiyyihi qul ma as'alukum 'alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin." Yang artinya, wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, maka terangkanlah ilmu itu, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka katakanlah Allahu a'lam, Allah lebih tahu, Allah maha mengetahui. Karena termasuk ilmu adalah engkau mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang engkau tidak ketahui. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada nabinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-ngada. Surat As-Sad ayat 86. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4809. Mengenai perkataan Allahu a'lam atau la adri, aku tidak tahu, adalah separuh ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surat Al-Isra ayat 36. Yang mana artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada nabinya dengan etika yang agung, yaitu boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu dan tidak memperdalamnya. Para ulama semenjak dahulu hingga kini menetapkan bahayanya berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Al-Qasim bin Muhammad yang wafat tahun 108 Hijriah rahimahullah mengatakan, sebagaimana yang dibawakan oleh muallif dari Syiar Alamin Nubala di juz ke-7 halaman 55, beliau mengatakan, aku pernah belajar kepada Al-Bahr Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, dan aku mendapat banyak ilmu. Di sana pada diri Ibnu Umar terdapat wara', yaitu ketakwaan, ilmu yang banyak, dan sikap diam atas segala yang tidak diketahuinya. Ini berdasarkan perkataan Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah, yang mana beliau telah belajar kepada Al-Bahr, yaitu Ibnu Abbas, sang lautan ilmu, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Berdasarkan persaksian Al-Qasim bin Muhammad, di sana Ibnu Umar memiliki kewaraan yang tinggi, ilmu yang banyak, dan sikap diam atas segala hal yang tidak diketahui olehnya. Abdurrahman bin Abi Layla yang wafat tahun 82 Hijriah rahimahullah berkata, Aku pernah bertemu dengan 120 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihatnya berbicara di masjid ini. Tidaklah seseorang dari mereka diminta untuk berbicara, melainkan ia berharap agar temannya lah yang berbicara. Dan tidaklah seseorang dari mereka diminta untuk berfatwa, melainkan ia berharap agar temannya lah yang berfatwa. Asar ini sahih
Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Dan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wal Fadli. Ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat berhati-hati dalam berfatwa. Mereka meninggalkan fatwa dari apa-apa yang tidak ada nasnya, dari apa-apa yang tidak ada dalilnya karena takut dosa. Dan tujuan mereka adalah agar selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang berfatwa kepada manusia pada setiap permasalahan yang ditanya kepadanya, maka ia adalah orang gila. Sebagaimana yang dinukilkan dari kitab Jami' Bayan Ilmi wal Fadli. Pernah Sa'id bin Jubair yang wafat tahun 95 Hijriah rahimahullah ditanya tentang sesuatu, lalu ia berkata, la adri, saya tidak tahu. Kemudian beliau berkata, celakalah bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu, lalu ia berkata, saya tahu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 241 Hijriah pernah dimintai fatwa dan seringkali beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Jawaban orang yang ditanya tidak tahu sama sekali tidak merendahkan kedudukannya. Tidak seperti perkiraan sebagian orang bodoh yang mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan la adri atau tidak tahu ialah orang yang sangat bodoh. Padahal tidak demikian. Bahkan hal itu mengangkat derajatnya karena hal itu sebagai bukti keagungan kedudukannya, ketakwaannya, kekuatan agamanya, kesucian hatinya, dan kesempurnaan pengetahuannya. Seseorang yang sudah seharusnya menjawab pertanyaan yang tidak diketahuinya dengan mengucapkan aku tidak tahu atau Allahu a'lam, atau dengan perkataan yang semakna dengannya, bahkan para malaikat pun tidak malu untuk mengucapkan sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 32, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Seorang penuntut ilmu tidak boleh memaksa gurunya untuk menjawab pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya, karena hal itu dapat menyeret gurunya berfatwa tanpa ilmu, sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab fatwanya tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang sesuatu, kemudian beliau menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Lalu beliau terus ditanya sehingga beliau berkata, apakah kalian hendak menjadikan punggung-punggung kami sebagai jembatan di atas neraka api Jahannam? Karena kalian mengatakan, Ibnu Umar lah yang telah berfatwa kepada kami dengan hal seperti ini. Demikianlah, seseorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa menjawab pertanyaan. Hendaklah ia menyerahkan kepada orang yang lebih mengetahui, janganlah ia membebani dirinya dengan apa yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nuhina 'anit takallufi. Kami dilarang untuk memberatkan diri sendiri. Mungkin cukup sekian faedah pada kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.